Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henina dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini, saya akan menerangkan materi yang akan saya bahas tentang pengelolaan sumber daya alam dalam suatu negara menurut perspektif Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Sebelum masuknya materi, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan bagaimana cara pengelolaannya dalam perspektif Islam. Sumber daya alam adalah sumber kekayaan yang ada di sekeliling kita. Sumber daya alam ini ada atas kehendak Allah dengan menciptakan bumi dengan segala isinya. Sumber daya alam ini dapat untuk dimanfaatkan bersama dalam memenuhi segala kebutuhan hidup seseorang untuk mencapai kesejahteraan sosial yang baik. Untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di seluruh alam ini, tidak boleh dengan semena-mena dalam memanfaatkannya, atau bahkan sampai untuk memanfaatkan kekayaan alam demi kepentingan diri sendiri, seperti keserakahan terhadap harta yang ingin dimilikinya dengan cara merusak alam yang ada. Dalam pandangan Islam, mengelola sumber daya alam yang bersifat umum seperti hutan dan tambang harus dilakukan oleh suatu negara, dan kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut akan dikembalikan atau dibagikan untuk rakyatnya. Pemberian hasil tersebut akan disebarkan oleh negara, dapat melalui penjualan yang murah, subsidi, dan bantuan lainnya. Dan haram hukumnya jika suatu negara membagikan hasil yang diperoleh dari alamnya untuk dibagikan kepada orang asing yang bukan dari rakyat negara tersebut. Kemudian, pengelolaan sumber daya alam menurut pandangan negara. Dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan bersama, ini telah terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh negara demi meningkatkan pendapatan devisa negara. Dengan keserakahan yang telah dilakukan oleh negara ini akan berdampak yang sangat merugikan bagi alam dan lingkungan sekitar, karena hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang katanya menguntungkan negara tersebut. Dengan kejadian ini telah menimbulkan berbagai masalah di seluruh wilayah Indonesia, dengan konflik seperti masalah kekuasaan yang datang dari masyarakat lokal yang tidak ingin tanah dan lahannya ini dimanfaatkan untuk pemanfaatan yang berlebihan yang dilakukan oleh negara demi mendapatkan keuntungan pendapatan dari hasil penjualan pengolahan sumber daya alam ini. Dalam hal ini, maka tidak akan mengutamakan perlindungan atas kelestarian sumber daya alam. Padahal, negara telah memiliki sumber pemasukan yang telah ditentukan melalui syariat Islam melalui Baitul Mal. Baitul Mal merupakan kas negara yang dapat digunakan untuk apa saja sesuai untuk kebutuhan, dan Baitul Mal juga dapat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dari negara. Untuk mengatur kas negara ini dilakukan dengan cara syariat Islam. Baitul Mal memiliki acuan pendapatan dan pengeluaran yang pada beberapa sektor diantaranya yaitu: yang pertama ada kepemilikan individu. Kepemilikan individu ini berpusat pada milik pribadi seseorang seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu, dan pada pendapatan zakat ini hasilnya tidak boleh untuk dicampur pada pendapatan yang lain, karena pada zakat ini harus disalurkan kembali pada umat manusia yang membutuhkannya. Yang kedua ada kepemilikan umum. Dalam kepemilikan umum ini terdapat pada sumber daya umum yang akan dikelola oleh negara dan akan diberikan kepada masyarakat luas. Contoh dari pemanfaatan kepemilikan umum ini seperti pada sumber daya alam yang hanya dapat diolah dan dimiliki oleh negara karena jumlahnya yang tidak terbatas, seperti barang tambang, hutan, dan gunung yang kemudian diolah menjadi kebutuhan-kebutuhan pemenuh hidup sehari-hari umat manusia. Yang terakhir ada kepemilikan negara. Ada berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara, diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara. Selanjutnya, ada bagian hadis Nabi yang menjelaskan bahwa sumber daya alam ini bukan untuk dimiliki secara pribadi,
melainkan memiliki sifat umum dalam mengelolanya. Di dalam hadis tersebut telah menceritakan bahwa Abyad bin Hamal meminta kepada Rasulullah untuk dapat mengelola sebuah tambang garam untuk dirinya. Kemudian Rasulullah mengiyakan permintaan Abyad bin Hamal untuk dapat mengelola sebuah tambang garam tersebut. Kemudian, sahabat Rasulullah segera mengingatkan Rasulullah atas apa yang ia berikan kepada Abyad bin Hamal. Sahabat Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir atau mau al-idu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ambil kembali tambang tersebut dari dia." Kisah ini diceritakan dari hadis riwayat At-Tirmizi. Mau al-idu merupakan sebuah air yang mengalir sangat luas dan jumlahnya sangat berlimpah sehingga tidak akan ada habisnya. Kemudian, dalam hadis di atas menjelaskan bahwa sebuah tambang garam ini memiliki jumlah yang sangat luas dan tak terbatas seperti air yang mengalir. Dan Rasulullah juga menyetujui untuk memberikan tambang garam tersebut kepada Abyad bin Hamal. Dalam cerita ini menjelaskan bahwa adanya kebolehan untuk memberikan suatu tambang garam atau tambang yang lainnya untuk diberikan kepada seseorang. Namun, pada saat Abyad bin Hamal pergi meninggalkan Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah telah mengatakan bahwa tambang garam memiliki jumlah yang sangat berlimpah bagaikan air yang mengalir. Maka Rasulullah segera memerintahkan sahabatnya untuk mengambil kembali pemberian Rasulullah tadi, sehingga Rasulullah telah menetapkan bahwa semua jenis pertambangan ini adalah mempunyai jenis kepemilikan bersama atau milik umum. Dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwa milik umum tidak diperbolehkan untuk menjadi milik pribadi individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.